Udah dong. Anak rajin masa lupa sih. Waduh, gerbangnya udah ditutup. Terus gimana nih? Gara-gara kamu bangun siang terus. Loh, kok aku? Kita kan emang udah sering telat. Nah, terus gimana ini? Ada Pak Satpam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Wow, dasar bocah edan. Tiap hari kalian telat terus. Kalian mau jadi apa nanti? Saya DPR, Pak. Saya KPK, Pak. Negara bisa rusak. Tahu gak kalian? Dah, silakan masuk. Tapi nanti kalian saya hukum dulu. Kamu menuju ke tiang bendera, hormat sampai istirahat pertama. Tapi, Pak. Kalian mau kupanggilkan kepala sekolah? Siap, tidak, Pak. Kasih uang kamu, Tot. Nggak punya uang, Mas. Jangan bohong. Negara ini nggak butuh pembohong kayak kamu. Negara ini butuh orang yang jujur. Oh gitu. Iya. Dan cepat kasihin uang kamu. Tapi ingat, jangan lapor guru apalagi polisi. Aslo. Iya mas, nggak akan lapor mas. Iya mas. Kalian malah lagi ya? Iya, emang kenapa toh? Bisa nggak kalian ini dengerin aja sekali? Jangan malah. Kasihan di kelas kita itu. Katanya kita sahabat, kamu harusnya bantu kita. Tapi kan Udah, nggak usah tapi-tapian. Udah, kembali ke kelas saja kamu. Woi, mau kemana kalian? Kita mau bolos. Kenapa? Mau ikut? enggak. Dasar saya main. Sat, nanti pulang sekolah aku mau ke rumahmu ya. Emang siapa? Mau ngerjain PR sama pijen catatan. Oh iya, dia ada apa-apa. Kalian nggak apa-apa kan? Apa jadi? Kalian nggak apa-apa kan? Kita kalah orang, San. Kalian tuh harusnya belajar, bukan tawuran kayak gini. Lah, nggak usah sok-sok nasihatin kamu. Lah aku ini jadi teman cuma bisa nasihatin kalian aja toh. Ini aja, kalau kamu masih mau jadi sahabat kita, kamu harus nakal. Buktiin besok. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Intinya, aku nggak pengen kehilangan sahabat tercintaku. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi anak nakal seperti yang mereka inginkan.
hari itu Sheila tidak sengaja melihatku melakukan perbuatan yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan. Ia merasa sedih dan kecewa, karena yang ia tahu selama ini aku adalah anak yang baik. Sepulang sekolah, aku terlibat tawuran dengan teman-temanku. Aku terluka parah. Lalu aku tertangkap polisi. Melihat kejadian itu, ayahku memutuskan untuk memindahkan aku ke sekolah lain di luar kota. San, kamu kenapa berubah jadi kayak gini? Hei, jawab, kamu kenapa? Kamu gak ingat? Dulu itu kamu orangnya baik, rajin, paling pintar di kelas. Dan sekarang, kenapa kamu jadi kayak gini? Kamu gak akan ngerti, Sel. Apa ini gara-gara sahabatmu itu? Apa iya mereka masih pantas untuk dibilang sahabat? Sampai kamu harus pindah sekolah keluar kota? Kamu tahu dari mana? Ayah kamu sendiri yang bilang ke aku. Kamu tega banget sih, San. Padahal aku tuh suka banget sama kamu. Loh, kok cepet-cepet mau kemana? Aku mau pulang. Emang kenapa? Kita mau minta maaf kan yang kemarin. Aku juga butuh maaf kalian. Aku cuma pengen kalian untuk berubah. Emang kenapa kalau kita berubah? Apa salah sifat kita? Masalahnya aku kemarin ketangkap polisi gara-gara kalian. Kalian puas sekarang? Aku harus pindah sekolah. Loh, kok gitu? Aku yang awalnya pengen jadi sahabat baik buat kalian, malah kena petaka kayak gini. Seharusnya kalian tuh sadar. Ubah sifat kalian sekarang, daripada kalian nanti nyesel.
Ini ada kenangan dari aku. Makasih ya. Itulah pertemuan terakhirku dengan para sahabatku. Setelah itu, aku sudah tidak pernah bertemu dengan mereka lagi. Aku harap mereka sekarang menjadi orang yang sukses. Iya, bentar. Ya, bentar. Cari siapa ya? Apa betul ini rumahnya Pak Sandu? Iya, betul saya sendiri. Ada apa emang? Masuk kamu nggak inget kita toh? Aku Adi, ini cucu. Kalian lama gak ketemu. Adi, cucu. Lama kita gak ketemu. Iya. Waduh. Kok bisa tahu rumahku toh? Ya dulu kita sempat tanya-tanya sama tetanggamu yang dulu lah. Walah, pantesan. Kalian gimana sekarang? Sukses? Ya alhamdulillah ya begini. Pengusaha. Pengusaha. Kalau enggak aku dulu yang ngasih tahu kalian, enggak nyadarin kalian enggak mungkin kayak gini. Terus sekarang masuk aja lah. Oke. Hai, kita ketemu. Aku tak menyangka bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku lagi. Ternyata mereka sekarang telah menjadi orang yang sukses. Mereka tidak mengecewakan aku. Mereka mengubah sifat kenakalan untuk masa depan yang cerah. Karena yang berhak mengubah adalah diri mereka sendiri. Kamu sekarang kerja apa kok sukses kayak gini? KPK. Dulu kan Wah. bilangnya PK. Ngawur aja kamu. Yang penting jangan korupsi lo ya. Siap lah. San, Apa? ini punya kamu. Ini dari Sela. Ini kan punya aku waktu sekolah dulu. Kok bisa ada di kamu? Itu dari Sela. Dulu bukumu itu ketinggalan di laci meja. Terus diambil sama si Sela. Pantesan. Buku ini aku cari-cari, gak ada. Aku lupa dulu. Buku ini sempat ketinggalan di meja. Terus sekarang salah gimana aja? Sela udah meninggal, San. Apa? Kenapa bisa, Jo? Sena kenapa bisa meninggal? Dia mengalami overdosis narkoba, San. Apa? Sela pakai narkoba, Jo? Iya, San. Aku gak nyangka. Kenapa Sela bisa pakai narkoba, Jo? Dia stres, San, karena kamu tinggal. Sebelum dia lulus, dia juga ninggalin surat buat kamu. Suratnya ada di dalam buku yang kamu pegang itu. Apa mungkin orang yang dulu aku kenal dengan baik bisa berubah menjadi seperti ini? San! Aku sekarang sadar, belum tentu orang yang baik selamanya menjadi baik dan yang jahat selamanya menjadi jahat. Yang berhak mengubah adalah diri kita sendiri. Caranya, dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan belajar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Bisa nggak kalian ini dengerin aja? Bisa nggak kalian ini dengerin aja? Kok mana kalian? Mana kalian? Enggak.
dasar cemen. Putri mau piye? Mantan tenani malah. Kamu jangan bohong. Negara ini gak butuh pembohong kayak kamu. Negara ini butuhnya orang jujur. Beren. Apa? Iya. Apa? Dulu waktu lu sekolah kenal lu. Asul. Ya, bentar. Gak usah santai, jadi gini. Aku